Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar tentang pranikah. Kalau kita bisa mempelajari perbedaan pria dan wanita dari awal sampai yang sekarang ini, maka kita akan terbekali dengan banyak hal untuk memberikan respon reaksi yang tepat. Sebagai rekan kerja, sebagai teman, sebagai sahabat, ataupun sebagai suami istri. Mengapa? Karena ngerti perbedaannya. Ketika bertemu dengan rekan kerja, seorang pria yang menyampaikan dengan begitu lugas akan hal yang masuk akal dan begitu bagus, kita paham. Dia kuat di situ. Mengapa? Bicara masa depan. Tapi kemudian kita menanyakan bagaimana dengan hal-hal yang lebih detail, yang lebih pendek secara jangka waktu. Maka dia akan mulai menurun semangatnya. Mengapa? Karena memang dia butuh penolong. Dan itu biasanya wanita kuat di sana. Pria wanita ketika dipahami perbedaannya akan sangat menolong kita. Dan perhatikan, ada kesamaannya. Apa itu? Sekian episode sebelumnya saya katakan, persamaan pria dan wanita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Garis bawahi. Jadi kalau kita belajar tentang perbedaan pria dan wanita, jangan sampai kita ini kemudian merendahkan, memandang rendah, pria seperti itu, wanita seperti itu. Tidak loh. Kembali kepada persamaan pria dan wanita yang pertama, ciptaan Tuhan yang berharga. Oke, kita sekarang belajar perbedaan pria dan wanita dengan subtema ego dan dominan. Ego dan dominan. Saya tanya, siapa yang lebih ego, lebih egois? Pria atau wanita? Oh, pria. Pria. Kalau saya tanya, siapa lebih dominan? Sudah mau jawab siapa? Pria? Pria mau ego seperti apa? Yang dominan bisa wanita. Yang dominan bisa wanita. Kok bisa begitu, Pak? Iya, sangat bisa. Kita akan lihat suami istri. Suami istri, pria egois. Tidak berperasaan. Pikirannya, alasannya untuk ke depan. Tapi dia tidak mampu menyeimbangkan. Egoisnya dia, mau menangnya sendiri, dia tidak berhasil menyeimbangkan. Ada wanita yang menolong dia. Kalau dia tidak ditolong oleh istrinya, dia tidak akan bisa tertata seperti itu. Dia boleh egois. Dia boleh mengatakan, aku mau ini, mau ini, mau ini. Tapi perhatikan, kita sudah belajar bahwa wanita itu punya kekuatan untuk mengatur. Dan itu memang kehebatannya. Kalau sang suami ini mau egonya seperti apa, tidak diatur, tidak ditolong, berantakan hidupnya. Tidak dalam waktu pendek, dalam waktu yang cukup panjang, ya berantakan. Dia mau egois, mau menangnya sendiri. Contoh nih, dia tidak mau diatur masalah pulang jam berapa, sesukanya, ya nggak apa-apa. Dia nggak mau diatur kalau dia lagi melakukan hobinya, ya nggak apa-apa. Kemudian dia mau pakai apa saja, dia juga tidak mau diatur. Dia mau pakai baju abu-abu terus setiap hari. Dia mau sebulan pakai kuning terus, terserah dia. Ya itu kan egois, mau menang sendiri. Nggak apa-apa. Kemudian kalau dia mengatakan, jangan atur aku. Wah. Lalu istrinya mencoba, oke, aku nggak atur kamu ya Pak. Aku tak fokus kepada anak-anak kita ya. Iya,
tidak usah urus aku. Biar aku sesukanya. Maka hari-hari kemudian suaminya akan bingung. Loh, biasanya aku ini dibantu loh. Makan minum sudah ada. Istrinya ditanyai, loh Pak, edit. Loh, Mah, mana makanan minumnya? Loh kan aku nggak tahu Pak. Aku udah siapkan tadi makan minum, aku nggak tahu jamnya. Kan sesuka papa. Mau enaknya sendiri ya, bilang kalau memang mau disiapkan gitu. Ya udah siapin. Oke. Berikutnya, bajunya dia hanya mau pakai abu-abu sepanjang minggu itu. Ya sudah, disiapkan aja. Disiapkan abu-abunya. Suatu kali, di hari yang ke-6, muncul nih. Aku kok rasanya pakai abu-abu terus ya. Aku pakai putih. Lalu dia minta ke istrinya, Mah, baju putihku mana? Loh, baju putihnya belum disetrika karena fokus kepada baju abu-abu papa yang ada 10 itu. Yang lain itu masih di tumpuan. Aku mau pakai. Dituruti. Disetrikain, dilayani. Loh, ini istri yang baik. Berikutnya minggu depan, aku mau putih dan tidak mau yang lain. Ya disediakan aja. Lalu dia pakai putih, lalu suatu kali, aku rasanya pengen hitam, mau sesukanya sendiri. Dia baru sadar, dia butuh penolong. Dia butuh orang yang ngatur hidupnya. Dan lambat laun ketika minggu demi minggu, bulan demi bulan, dia tahu bahwa ternyata pengaturan hidupnya membutuhkan seorang istri, seorang wanita. Mungkin saudara protes, Pak, bagaimana kalau pria itu merasa sesukanya, tidak usah ditolong dan segala macamnya? Ya nggak masalah. Kita lihat saja, jangan suami istri, kasihan istri dan anak-anaknya. Coba bandingkan seorang pria bujang dengan seorang wanita bujang. Mari perhatikan kamar mereka, mari perhatikan segala barang di kamar itu. Dibiarkan aja, dimulai titik yang sama, oke ya. Beberapa pria bujang, beberapa wanita bujang. Dengan kamar masing-masing atau rumah masing-masing. Maka apa yang terjadi? Ternyata ditemukan bahwa kamar pria bujang itu ketika dimasuki, bau pakaian, bau keringat. Kenapa? Banyak tumpuan di sana. Barang-barangnya berantakan. Baju bisa nempel di lemari, di meja, di kursi, segala macamnya. Kenapa? Ya dia sesukanya. Bahkan untuk mandi pun dia sesukanya. Seingat dia mandi, ya dia mandi. Kalau tidak, ya enggak usah mandi. Kan sesukanya. Beda dengan kamar wanita secara umum. Lebih rapi, lebih bersih, baunya menyenangkan. Perbedaan pria dan wanita dalam ego dan dominan. Apakah kita membutuhkan pria yang ego? Oh, kita membutuhkannya karena pemimpin harus ego. Ego yang bijaksana. Tapi wanita itu dominan. Kalau kita biarkan mengatur dan mengatur semuanya, tidak baik. Mengapa? Karena bagaimanapun pria dan wanita ada yang namanya, kita pernah membahasnya, me time. Waktu khusus. Bukan pengkhianatan, bukan dosa. Tapi merupakan suatu relaksasi kejiwaan. Menyenangkan dirinya sendiri. Tidak terlalu lama. Kemudian dia kembali kepada keluarganya. Ego pria lebih kuat daripada wanita. Itu betul. Kalau dibiarkan, Pak, kalau dibiarkan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Ego pria. Sudah perhatikan. Orang-orang hebat di dunia ini selalu di sampingnya. Saya tidak katakan di belakangnya. Di sampingnya ada wanita yang sebenarnya lebih hebat. Lebih kuat. Kalau saya boleh katakan, seorang pemimpin hebat pasti punya ego yang besar. Tapi memiliki di sampingnya seorang wanita sebenarnya
mendominasi dia, mengatur dia. Saudara boleh sebutkan, begitu banyak pemimpin hebat di dunia ini. Jadi, kalau saudara tanyakan kepada saya, kalau Pak Yos butuh wanita yang mendominasi enggak? Oh, saya butuh. Kenapa? Karena mengatur dan seperlunya. Dan saya tidak keberatan kok memberikan sebagian wewenang saya kepada dia untuk dia mendominasi. Saya enggak keberatan. Mengapa? Itu kebahagiaannya dan itu menolong saya. Yang jelas tidak menjadi pemimpin. Mengapa? Saya pemimpinnya. Saya kepala keluarga. Saya yang menentukan ke depan. Hal-hal yang utama saya yang ambil keputusan. Bukan istri saya. Tapi saya membutuhkan dia. Untuk apa? Untuk mengatur hal-hal yang lain. Dan dia menghormati saya. Bahwa saya ini pemimpinnya. Dia boleh usul, dia bahkan boleh mendebat. Tapi kalau sudah keputusan, itu keputusan yang harus dituruti. Dan itu menjadi contoh buat anak-anak. Siapa kekuatan ego lebih besar? Pria. Siapa kekuatan dominasi lebih kuat? Wanita. Kalau wanita dibiarkan mendominasi, itu akan menghancurkan hidupnya. Oh tidak Pak, justru akan mandiri, akan kuat. Iya, kelihatannya. Karena bagaimanapun, wanita membutuhkan keseimbangan. Sudah perhatikan. Para wanita yang belum menikah sampai usia tertentu. Lihat akan keseimbangan kejiwaannya. Oh, saya menghargai banyak wanita yang berhasil menyeimbangkan. Walaupun dia tidak menikah, dia tetap membangun hubungan keluarganya dengan baik. Dia tetap membangun hubungan keluarga dengan adik kakaknya dan bergaul dengan keponakannya dengan baik. Oh, mereka bagus. Tapi lihat beberapa yang tidak bisa menyeimbangkan kehidupan jiwanya, kehidupan emosinya. Maka akan menjadi wanita yang emosional, wanita yang egonya luar biasa, merasa benar. Dan lambat laun dalam tanda petik itu menghambat untuk dia bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Jadi kalau pria dibiarkan egonya itu menghancurkan dirinya. Wanita dibiarkan mendominasi, maaf saya agak menurunkan, itu mengganggu proses hidupnya. Supaya apa? Supaya saya tidak dimarahi para wanita, karena yang bicara pria. Kalau pria saya aniaya dan mengatakan menghancurkan hidupmu. Kalau wanita menghambat keberhasilan hidupmu. Jadi itu salah satu perbedaan pria dan wanita. Ego dan dominan. Dan kita akan lanjutkan lagi di segmen perbedaan pria wanita berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.